Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya kami dari kelompok 8, mata kuliah Sosiologi Olahraga dengan judul presentasi yaitu Media Massa dan Olahraga yang beranggotakan Widuri Jais, Alvinto Kurniawan, saya sendiri sebagai moderator, M. Kori Karim, Dito Destian Alfikri, dan Lili Mulyana. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu media massa dan olahraga. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita perlu mengetahui dulu apa itu media massa dan apa itu olahraga. Mungkin teman-teman untuk olahraga sudah tidak asing lagi. Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang biasanya bersifat kompetitif dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik seorang seraya memberikan hiburan bagi pemain maupun penonton. Mungkin ini tidak perlu dijelaskan secara mendalam karena fokus kita adalah di media massanya. Kemudian media massa adalah sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, TV, dan film. Nah, untuk media massa sendiri ada dua jenis yaitu media cetak dan elektronik. Untuk media cetak sendiri mungkin bisa terdiri dari surat kabar, koran, tabloid, ataupun majalah. Dan kemudian untuk elektronik sendiri ada radio, TV, film, dan kemudian ada internet. Nah, untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang jenis media massa. Media ada dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak. Eric Barnow mengutarakan bahwa media cetak atau printed fact merupakan segala barang yang dicetak dan ditunjukkan untuk umum. Andriande Hagijanto dalam jurnal Webpage dalam iklan di media cetak 1999 menuliskan bahwa media cetak adalah media yang bersifat statis yang mengutamakan pesan visual. Jenis media seperti koran, majalah, dan tabloid. Pembuatan media cetak ini ditunjukkan untuk menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada khalayak luas. Setidaknya ada 7 jenis media cetak di Indonesia, yaitu surat kabarin adalah jenis media cetak yang diterbitkan tiap hari. Media cetak ini masih dibagi lagi menjadi surat kabar harian nasional. Ada surat kabar mingguan. Jenis media cetak ini sering juga disebut tabloid. Informasi dalam tabloid umumnya berupa berita hiburan. Namun tak jarang pula tabloid memuat in-depth news dalam liputan mendalam. Selanjutnya yaitu media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis, terutama media cetak, yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Ada beberapa macam media elektronik. Contohnya seperti televisi.
adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling banyak digunakan karena waralaba dapat membayar iklan untuk ditayangkan kepada jutaan orang, sehingga mendatangkan lebih banyak bisnis bagi pemilik waralaba. Radio itu serupa tetapi tidak memberikan visual kepada penonton. Hanya suara. Metode media elektronik ini bisa efektif dan jauh lebih terjangkau daripada televisi, tetapi tidak melibatkan pendengaran sebanyak iklan visual. Ada lagi internet. Internet adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling menguntungkan. Dengan satu klik tombol, iklan akan memenuhi halaman web dan pasti untuk menangkap beberapa pandangan sekilas untuk sesama pelancar web. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu nilai media massa dalam olahraga. Yang pertama, nilai komersil. Nilai ini maksudnya adalah perusahaan yang melakukan penyebaran berita keolahragaan dan memiliki orientasi mencari keuntungan. Yang kedua, nilai pengetahuan. Dengan mengikuti perkembangan keolahragaan lewat berita di media massa, masyarakat dengan sendirinya akan bertambah pengetahuannya tentang ilmu keolahragaan. Yang ketiga, kebudayaan. Media massa membantu memperkenalkan unsur-unsur keolahragaan yang ada di berbagai daerah. Contohnya adalah olahraga tradisional karapan sapi di Madura dan lompat batu di Nias. Selanjutnya, fungsi media massa dalam olahraga. Yang pertama, fungsi informasi. Artinya, melalui isinya seseorang dapat mengetahui dan memahami sesuatu. Yang kedua, fungsi pengawasan. Salah satu fungsi komunikasi massa adalah sebagai pengawasan, karena dengan pengawasan ini akan lebih mempermudah pengontrolan kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, yang ketiga, fungsi penghubungan. Melalui media massa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal yang bersifat positif. Meski tidak bisa dipungkiri, ada juga beberapa hal yang bernilai negatif dalam media massa. Namun, pada dasarnya dengan media massa, masyarakat dapat mendapatkan pencerahan dari media tersebut. Yang keempat, fungsi entertainment. Fungsi ini artinya melalui isinya seseorang dapat terhibur dan menyenangkan hatinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsumen olahraga. Yang pertama yaitu konsumen langsung. Jadi konsumen langsung itu adalah seseorang yang mengikuti pertandingan olahraga secara langsung dan menyerap informasi-informasi olahraga dengan secara langsung. Contohnya yaitu menyaksikan pertandingan secara langsung dan menjadi supporter secara langsung. Terus yang kedua yaitu ada konsumen tidak langsung. Jadi konsumen tidak langsung itu seseorang yang menyerap informasi olahraga melalui lewat media massa, yaitu contohnya majalah, televisi, radio, dan surat kabar, dan media internet. Jadi dari sekian banyak media massa yang tersedia, yang menjadi salah satu paling diminati yaitu media televisi. Contohnya, pada tahun 1977 ada kejuaraan dunia basketball. Di kejuaraan tersebut menarik 800 juta besar penonton yang melihat pertandingan tersebut di televisi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul yaitu pengaruh media massa dalam olahraga. Yang pertama langsung saya jelaskan saja, yaitu media massa berpengaruh netral terhadap olahraga. Mengutip perkataan dari Kendler, menyatakan bahwa
televisi tidak mempengaruhi olahraga. Penayangan serial olahraga hanya merefleksikan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Jadi bila kita tidak menyukai apa yang dilihat, kita jangan menilai medianya, tetapi nilailah diri sendiri gitu. Kemudian mengutip perkataan dari Wennell menambahkan bahwa media massa menyiarkan kegiatan olahraga dengan keterampilan profesional yang tinggi, tetapi tidak mendiskusikannya secara serius sebab siaran terbatas oleh tujuan komersialnya, seperti itu. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya mengapa media massa berpengaruh netral terhadap negara? Olahraga dapat bertumbuh dan berkembang oleh kekuatannya sendiri berupa kepopulerannya, karena dukungan nilai media tidak begitu signifikan. Media massa terlalu memikirkan pencapaian dan tujuan komersilnya sendiri. Jadi media massa tidak memikirkan dampak apa yang terjadi setelah media massa ini menayangkan berita tersebut, berita yang sebenarnya tentunya kan. Mereka hanya memberikan berita secara akurat, dan untuk kedepannya ya dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing para pendengar setianya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada media massa memberikan keuntungan kepada olahraga. Media massa memberikan keuntungan kepada olahraga ini maksudnya apa sih? Jadi seperti ini penjelasan singkatnya. Media massa harus dimanfaatkan untuk mengkampanyekan program-program nasional dan kegiatan-kegiatan nasional yang tentunya berkaitan dengan olahraga, seperti itu. Yang tujuannya sendiri untuk meningkatkan popularitas suatu negara, terutama di yang berkaitan dengan dunia politik. Dengan begitu media massa olahraga akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila didukung oleh promosi dan penyebaran informasi dari media massa, seperti itu. Jadi saya ulangi, program media massal akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila didukung dan dipromosikan penyebarannya oleh media massa. Dalam hal ini media massa memainkan peran yang penting melahirkan pahlawan-pahlawan olahraga abad 20, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, mungkin banyak atlet-atlet olahraga yang sering disorot oleh media, akhirnya tidak hanya berkecimpung di dunia olahraga, melainkan berkecimpung di dunia-dunia lainnya di luar dari kebiasaan dia berolahraga, seperti itu. Itu selain dapat meningkatkan kualitas pribadi dia, juga akan meningkatkan pendapatan antara pribadi dan orang-orang yang memanfaatkan olahragawan tersebut untuk hadir dalam sebuah event, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu media massa merugikan perkembangan olahraga. Jadi yang dimaksud merugikan di sini yaitu apabila media massa hanya memanfaatkan olahraga untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata, seperti itu.
Seperti contohnya untuk mendapatkan iklan, hanya untuk mencari keuntungan gitu. Olahraga secara signifikan dipengaruhi oleh media massa tentunya kan. Namun dalam berbagai hal seperti penjadwalan kompetisi, waktu permainan, perubahan peraturan, gaji pemain, tayangan olahraga, dan persepsi terhadap tim dan pemain. Seperti itu. Kemudian seperti semisal di lain tugas dia sebagai seorang olahragawan, dia diundang untuk menghadiri sebuah event yang tentunya nanti akan mengganggu jadwal latihannya seperti itu. Jadi yang seharusnya dia melakukan latihan, karena media massa terlalu mengekspos berita tersebut, mengekspos orang tersebut, maka yang terjadi adalah orang tersebut bisa sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang atlet, lebih mengutamakan kepentingannya, yaitu mementingkan media massa daripada untuk mempertahankan posisinya atau meningkatkan kualitas dirinya, seperti itu. Mungkin cukup kemudian yang terakhir yaitu David Voigt menambahkan 4 jenis pengalaman menonton olahraga, yaitu yang pertama pertandingan di lapangan dan dinikmati oleh penonton yang langsung hadir di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu pertandingan seperti yang dimuat dalam surat kabar dan jurnal olahraga. Ketiga yaitu pertandingan yang disajikan melalui video. Yang keempat pertandingan yang ditayangkan oleh TV. Jadi keempatnya tentu memiliki perbedaan ya. Seseorang akan mendapatkan sensasi yang berbeda apabila dia menonton di lapangan dan langsung hadir di pertandingan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, pertandingan seperti yang dimuat dalam surat kabar dan jurnal olahraga tentunya tidak akan mendetail seperti yang dilakukan oleh penonton yang langsung hadir di lapangan untuk menonton sebuah event. Biasanya yang disampaikan di surat kabar atau jurnal olahraga itu hanya berisi analisis pertandingan saja, seperti itu. Kemudian pertandingan yang disajikan melalui radio. Untuk melalui radio sendiri maksudnya pendengar tentu hanya bisa mendengarkan sambil membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena pendengar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di lapangan, hanya bisa membayang-bayangkan melalui suara dari komentator pertandingan tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada pertandingan yang ditayangkan oleh TV. Hampir sama seperti yang di poin pertama. Namun untuk di poin yang kedua mungkin akan sedikit berbeda, karena di beberapa pertandingan itu komentator di televisi biasanya memihak ke salah satu tim, seperti itu. Jadi kurang netralitasnya kurang dirasakan gitu. Namun hal ini tidak menjadi masalah, karena sudah pasti apabila komentator memihak ke salah satu tim, tentunya tim itulah yang
biasanya kita tonton seperti itu. Misal ketika Indonesia melawan Vietnam, sudah pasti ketika komentatornya orang Indonesia, dia akan membangga-banggakan negara kita gitu, negara Indonesia seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 tentang media massa dan olahraga. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kata ataupun tutur kalimat yang kurang pas. Saya akhiri, Bumi Lampung harum karena kopi dan lada. Jangan biarkan harum kebersamaan di antara kita hilang oleh jarak yang ada. Anggun dalam moral, unggun dalam intelektual. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.